Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai teknologi perkantoran. Semangat pagi untuk semuanya. Siapa yang tidak hadir semoga selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran hari ini yaitu tidak ada yang tidur selama menonton video atau tidak ada yang makan selama menonton video. Baik, selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai teknologi perkantoran. Seiring perkembangan zaman, teknologi semakin terus dikembangkan untuk berbagai kebutuhan seperti pembayaran, perkantoran, aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, teknologi di sini kita akan bahas secara rinci mengenai teknologi perkantoran. Perkembangan teknologi biasanya disertai dengan semakin meningkatnya dukungan terhadap sebagai aspek kehidupan di masyarakat. Nah, dengan adanya teknologi, maka seluruh data bisa dihimpun dan dikelola dengan baik, dan teknologi juga mempermudah kita untuk memantau perkembangan bisnis melalui hasil pengelolaan data yang sudah terstruktur dan akurat. Baik, inilah teknologi perkantoran. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran teknologi perkantoran. Yang pertama, siswa kompeten dalam menjelaskan tentang teknologi perkantoran. Lalu yang kedua, mempraktikkan macam-macam teknologi perkantoran atau word processing. Baik, selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran diharapkan memberikan manfaat sehingga siswa mampu mengikuti dan mengaplikasikan teknologi perkantoran yang berkembang dalam suatu kantor atau instansi perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu materi pokok kita hari ini. Yang pertama yaitu pengertian teknologi perkantoran, yang kedua otomatisasi perkantoran, yang ketiga virtual office, yang keempat pengelompokan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Baik anak-anakku, kira-kira hal besar apa yang Anda akan dapatkan setelah benar-benar mengerti dan memahami materi teknologi perkantoran? Nah, kalian bisa menjadi editor, lalu administrator, dan lain-lain. Jadi, kita belajar teknologi perkantoran insya Allah akan menghasilkan uang nantinya untuk pekerjaan kita. Baik, selanjutnya apa sih teknologi perkantoran? Siapa yang tahu teknologi perkantoran? Baik, pengertian teknologi perkantoran adalah proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin. Baik, artinya ketika kita sedang berkegiatan di kantor, kita menggunakan mesin-mesin kantor. Berikut mesin-mesinnya bisa dilihat. Inilah contoh-contoh mesin-mesin kantor. Ada mesin fotokopi, printer, alat jilid, fax email, alat penghancur kertas, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu otomatisasi perkantoran. Penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal untuk meningkatkan produktivitas dan pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia menjadi fungsi otomatis menggunakan peralatan mekanis khususnya komputer. Lalu selanjutnya yaitu virtual office ya. Implementasi dari upaya otomatisasi perkantoran bertujuan membantu pemilik atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, contohnya seperti berikut ini.
merupakan contoh virtual office. Virtual artinya tidak nyata, ya, sehingga diciptakan sebuah kantor di dalam dunia maya. Baik, macam-macam otomatisasi perkantoran. 1. Word processing. 2. Electronic mail atau email. 3. Voicemail. 4. Electronic calendaring. 5. Audio conference. 6. Video conference. 7. Computer conference. 8. Fax email. 9. Video text. 10. Image storage. 11. Desktop publishing. Ini merupakan contoh word processing prosesnya. Lalu ini juga aplikasi word processing selanjutnya, dan ada banyak lagi, PowerPoint, Excel, PDF, dan lain sebagainya. Email atau surat elektronik, ya, pastinya kalian sudah memiliki email, ya. Lalu selanjutnya yaitu voice email, ya. Kalian bisa mengirim suara, ya. Dimanapun kalian bisa kirim suara seperti di WA, ya, dan lain sebagainya. Electronic calendar, ya, itu biasanya kalian memerlukan electronic calendaring itu untuk mengurus perjalanan dinas pimpinan, agenda kerja pimpinan. Kalian membutuhkan electronic calendaring, ya, itu ada di komputer kalian masing-masing, sehingga tidak lupa dengan jadwal pimpinan Anda, ya, pimpinan kalian. Selanjutnya yaitu fax email. Berikut gambar fax email. Fax email merupakan untuk alat mengirim dokumen berupa hard copy secara cepat, hanya dalam hitungan 5 menit selesai. Baik, selanjutnya yaitu voice conference, merupakan alat untuk mendengar, ya, secara bersamaan atau kelompok dilaksanakan dalam suatu rapat. Lalu selanjutnya yaitu video conference, di mana alat tersebut dilakukan untuk melakukan video call secara bersamaan, biasanya digunakan dalam rapat, ya. Lalu komputer conference, ya, komputer di mana digunakan untuk melakukan konferensi secara kelompok, ya, seperti rapat, meeting. Baik. Selanjutnya yaitu image storage, ya, di mana ini merupakan penyimpanan gambar seperti disket, flash disk, terus memori, CD, dan lain sebagainya. Lalu video text. Video text ini merupakan komputer yang disetting untuk membuat jaringan seperti TV, lalu ATM, atau layar-layar seperti iklan-iklan di jalan. Selanjutnya yaitu adalah publishing desktop, merupakan komputer yang disetting untuk membuat suatu desain. Biasanya ini digunakan untuk pembuatan buku, majalah, media harian, dan lain sebagainya. Baik, itulah teknologi perkantoran. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.